Perkenalkan, saya Rami Kurniadi. Izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Strategi Pengoptimalan Capaian IKU 5 Universitas Jambi. Sebelum itu, kami sampaikan bahwasannya Universitas Jambi memiliki visi menjadikan UNJA sebagai World Entrepreneurship University. Dan dalam rangka mencapai tujuan itu, digaungkan semangat UNJA Smart yang fokus pada pemberian achievement kepada capaian mahasiswa, kemudian transformasi manajemen, peningkatan reputasi akademik, dan kemudian relevansi lulusan dengan dunia kerja, dan terakhir adalah transformasi digital. Selanjutnya, kami dalam hal ini sebagai dosen memiliki tugas yakni melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum masuk pada isu utama yang akan dibahas, terlebih dahulu kami menginventarisir ada 4 isu yang kami anggap sebagai isu yang perlu dibahas dan diselesaikan. Yang pertama adalah mengenai capaian IKU 5 yang belum maksimal. Kedua, belum maksimalnya fungsi inkubator bisnis, di mana sebagai universitas yang menggaungkan sebagai entrepreneurship university seharusnya memiliki motor inkubator yang kuat agar dapat membantu proses inkubasi bisnis yang dilaksanakan. Kemudian ketiga adalah capaian prestasi masih rendah ditunjukkan dengan belum tercapainya 100%, yaitu dari IKU 2. Yang terakhir adalah informasi akademis belum seluruhnya terdapat proses praktik. Dan dari keempat isu ini, isu yang akan kami selesaikan permasalahannya adalah terkait dengan belum tercapainya IKU 5. IKU 5 itu sendiri adalah salah satu indikator kinerja utama yang harus diselesaikan ataupun dicapai oleh perguruan tinggi, yakni terkait dengan penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional dan penelitian diterapkan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja IKU dari Universitas Jambi pada tahun 2021 terlihat bahwasannya IKU 5 mencapai 142%. Namun, dilihat dari pertumbuhan dari tahun lalu ternyata terjadi penurunan sebanyak 51%. Dan jika dilihat secara umum, partisipasi dosen meneliti dan pengabdian masyarakat masih kategori sangat kurang dengan simbol merah. Oleh karena itu kami mencoba mengidentifikasi apa sebenarnya terjadi dengan isu tidak maksimalnya capaian IKU 5. Yang pertama adalah terkait dengan partisipasi penelitian dosen yang masih rendah, kemudian rekognisi internasional belum maksimal, begitu juga dengan penerapan pada masyarakat dan manajemen PKD. Manajemen PKD penting menjadi salah satu penggerak tercapaian IKU 5 dikarenakan manajemen PKD berisi terkait dengan kinerja-kinerja yang harus dicapai oleh dosen. Oleh karena itu, manajemen PKD yang baik harusnya mengacu ataupun berorientasi untuk memenuhi IKU yang hendak dicapai. Maka gagasan yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi SDM, perbaikan manajemen, bagaimana juga meningkatkan rekognisi internasional dan penerapan penelitian kepada masyarakat. Milestone dirancang dalam 4 tahapan, yaitu persiapan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun dikarenakan keterbatasan waktu dan pembiayaan, maka yang akan dilaksanakan adalah tahap persiapan, yaitu bagaimana kemudian menghasilkan sebuah usulan ataupun rekomendasi kebijakan untuk terkait dengan pengelolaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah yang pertama, identifikasi indikator IKU 5. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi target yang harus dipenuhi dengan luaran berupa daftar indikator dan dokumen pendukung. Selanjutnya dilakukan analisis bisnis proses mengenai informasi flow proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Flow ini akan digambarkan dalam bentuk SOP terkait dengan kegiatan penelitian pengabdian. Benchmarking ataupun studi dengan institusi lain dilaksanakan dalam rangka memperoleh gambaran strategi yang akan dicapai oleh universitas lain melalui universitas lain yang sudah capaian IKU 5 lebih baik. Dan dalam hal ini outputnya adalah berupa notulensi. Selanjutnya setelah dilakukan semua analisis dan benchmarking, kemudian didesain sebuah model bagaimana pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis IKU 5. Maka dihasilkan desain model. Selanjutnya terakhir adalah melaporkan model dalam bentuk FGD agar mendapatkan rekomendasi dan diharapkan dapat dijadikan usulan kebijakan. Adapun jadwal kegiatannya dilaksanakan mulai dari Juli sampai Agustus.
yaitu analisis indikator serta identifikasi bisnis proses dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juli, benchmarking dilaksanakan minggu pertama bulan Agustus, penyusunan model dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua Agustus, dan terakhir FGD pembahasan model ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus. Dampak dari pemecahan isu ini adalah bagi dosen diharapkan dapat memperjelas informasi terkait dengan indikator IQ yang hendak dicapai. Kemudian sebagai bentuk keterbukaan informasi proses pelaksanaan PPM ataupun penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan motivasi dan partisipasi dosen. Adapun bagi organisasi ataupun institusi Universitas Jambi diharapkan dapat meningkatkan capaian IQ 5 dan tentunya akan meningkatkan reputasi. Terakhir, bagi masyarakat, melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak hasil riset yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga keterbaruan pengetahuan teknologi dapat terjadi. Dan terakhir adalah tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendala terkait waktu dan dana akan diatasi dengan melakukan pertemuan secara daring maupun hybrid, mengingat waktu yang singkat dan kemudian dana yang tidak memungkinkan untuk pertemuan secara offline secara terus-menerus. Sedangkan kendala terkait dengan informasi primer yang mungkin sulit ditemukan akan digantikan dengan analisis panduan dan sistem sudah tersedia. Demikian rancangan aktualisasi yang kami susun. Input dan saran akan kami harapkan. Terima kasih.